Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik cara mudah mengatasi kecemasan atau anxiety. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mudah mengatasi kecemasan atau anxiety. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, selain penderitaan yang bersifat fisik ya, juga penderitaan yang bersifat psikis. Dalam hal ini adalah kecemasan ya, kecemasan dan juga pikiran ya. Tetapi untuk kali ini saya fokus kepada masalah kecemasan. Karena kecemasan ini biasanya ya, pengalaman saya waktu itu ini lebih sulit untuk dihilangkan ya. Jadi walaupun kita kadang sensasi sudah tidak ada, kondisi sudah membaik, itu pun masih ada perasaan trauma ya, trauma. Nah, inilah yang kadang menjadi lama sembuhnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ya, saya fokus untuk bagaimana cara mudah untuk mengatasi kecemasan yang masih selalu muncul, khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, jadi kecemasan ini memang menjadikan penderitaan kita ini lama karena berangkat dari kecemasan ini akan mempengaruhi asam lambung kita menjadi naik ya. Walaupun awalnya itu dari asam lambung yang naik dulu gitu. Jadi asam lambung naik, kemudian terjadi GERD ya. Setelah GERD itu menimbulkan beberapa sensasi yang dahsyat ya, yang luar biasa, yang betul-betul nikmat sekali lah gitu ya. Ibaratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ada rasanya semua, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya. Nah, itu sudah pernah saya share di dalam video-video yang lalu. Nah, intinya jadi kecemasan karena sulit untuk dihilangkan ya. Maka dari itu ini ada beberapa solusi supaya kita tidak selalu cemas ya, dalam artian cemas yang berlebihan. Karena dengan cemas berlebihan, nah itu akan mendukung asam lambung untuk selalu naik. Nah, oleh karena itu supaya asam lambung itu stabil ya, normal, maka kecemasan harus kita kendalikan. Nah, kecemasan pada dasarnya ini adalah sifat yang alamiah ya, alamiah. Jadi semua orang itu juga sebenarnya punya rasa cemas ya, cuma bedanya bagi
orang normal yang tidak menderita asam lambung degeneratif psikosomatis, ini cemasnya cemas yang wajar lah, seperti kita takut terhadap binatang buas misalkan, ini wajar ya. Itu semua orang juga seperti itu gitu. Tetapi kalau kita ini kecemasannya memang sudah berlebih ya. Nah, terutama mencemaskan terhadap kondisi ya, kondisi penderitaan diri kita, yaitu pada saat terjadi GERD, kemudian sensasinya bermacam-macam. Nah, siapapun orangnya itu pasti akan cemas ya, akan cemas, akan takut, yang ujung-ujungnya itu sampai dengan takut mati. Bagaimanapun juga pasti sampai ke situ ya, karena memang rasanya yang luar biasa itu. Oke ya, tentunya teman-teman yang mengalami ini sudah bisa membayangkan lah ketakutannya itu seperti apa, dan hal-hal apa yang juga sering menyebabkan itu pun bermacam-macam sekali. Nah, intinya pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan solusinya ya, ketika kita merasa cemas ya. Nah, ini khususnya cemas yang berlebih terhadap kondisi keadaan tubuh kita. Nah, kita harus memiliki metode ya, metode untuk bagaimana cara menyelesaikan kecemasan ini supaya tidak berlarut-larut ya, atau supaya bisa normal kecemasan kita. Nah, ketika kecemasan kita ini sudah normal, tidak berlebihan, maka tidak mendukung lagi asam lambung untuk selalu naik. Artinya asam lambung menjadi normal. Nah, ketika asam lambung itu normal, maka kita menjadi sembuh begitu teman-teman. Oke ya. Nah, ada beberapa solusi untuk mengatasi kecemasan yang berlebih ya. Jadi kecemasan ini kita anggap sebagai apa ya? Ya sebagai momok ya, sebagai momok atau sebagai hantu ya. Nah, ini yang harus kita selesaikan ya. Yang harus kita selesaikan, karena kalau selalu menghantui di pikiran kita, di perasaan kita, nah ini selamanya jiwa kita akan goyang gitu. Nah, oleh karena itu solusinya ketika kita terjadi kecemasan ya, kecemasan yang berlebih, maka yang pertama bisa dilawan ya, bisa dilawan kecemasan itu. Nah, caranya bagaimana untuk melawan kecemasan ya? Ya contohnya katakanlah ya, saya tidak cemas, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, seperti itu. Contohnya ketika ada sensasi yang mungkin mulai terasa ya, mungkin ini apa, perut mulai kembung, mungkin mulai begah, atau mungkin di hulu hati mengganjal, atau mungkin ada rasa berdebar-debar di dada, mungkin dada panas, atau mungkin mulai rasa keliengan. Itu bisa jadi karena kecemasan yang berlebih. Nah, ketika seperti itu maka tepuk saja dadanya. Jadi kita lawan ya. Jadi saya tidak cemas, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, dan faktanya saja saya adalah orang sehat. Buktinya setelah contohnya kita cek dokter ya, juga hasilnya baik-baik saja. Ini hanya permasalahan permainan pikiran yang sedang dipenuhi dengan ilusi dan halusinasi, yang akhirnya terjadi perang batin dengan pikirannya sendiri. Itu hanya seperti itu teman-teman ya. Nah, oleh karena itu maka kita langkah solusi yang pertama adalah kita lawan kecemasannya, yaitu dengan cara katakan saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat-sehat saja, saya tidak cemas. Nah, dengan seperti itu maka kita tidak akan cemas yang berlebih. Oke teman-teman, kemudian yang kedua ya, yang kedua ini solusinya, kalau tadi yang pertama adalah dengan teknik ya atau metode kita lawan, kemudian yang kedua kita menghindar ya, ketika bagaikan
eh, musuh itu kita tidak mampu untuk melawan, maka kita cukup dengan menghindar. Nah, itu kecemasan kita anggap sebagai musuh kita yang berat, nah maka kita hindari saja ya. Nah, bagaimana caranya menghindar? Caranya menghindar dengan cara kita mengalihkan perhatian kita ke kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita tidak fokus terhadap masalah-masalah penderitaan diri kita, masalah sensasi ya. Tapi kita buat asik dengan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin kegiatan yang kita senangi. Itu contohnya kita mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan hobi kita ya, bisa mungkin jalan-jalan, bisa mungkin yang hobinya beternak ya kita bermain dengan ternaknya ya, yang hobinya mungkin berkebun kita asik melihat-lihat kebun ya, mungkin yang hobinya apa perikanan kita bermain dengan ikan-ikannya. Nah, itu sehingga kita tidak fokus terhadap eh, sensasi yang dicemaskan oleh pikiran kita. Atau bisa juga kita sekedar keluar ya dari rumah kita untuk berinteraksi dengan mungkin teman, mungkin saudara, mungkin kerabat ya. Dengan kita berinteraksi, nah kita juga sudah mengalihkan dari pikiran yang selalu mencemaskan tentang diri kita, nah, menjadi asik bercakap-cakap, kita bisa saling curhat misalkan dan sebagainya. Nah, ini juga namanya kita sudah menghindar dari kecemasan. Oke teman-teman ya, itu solusi yang kedua. Nah, solusi yang ketiga, ketika kecemasan itu kita lawan tidak mampu, kita menghindar juga masih berat, ya artinya masih muncul, maka kita ajak untuk berdamai. Ya, jadi kita berdamai dengan kecemasan. Nah, caranya bagaimana berdamai? Berdamai ya contohnya misalkan ya ada apa rasa-rasa yang dicemaskan. Contoh ya, ketika kita dada merasa nyeri, biasanya kecemasan kita berpikirnya ya ini jangan-jangan paru-paru kita kena misalkan. Nah, itu dirubah jangan seperti itu. Tapi ini tidak apa-apa, ini sensasi biasa, nanti juga akan lewat juga. Misalkan seperti itu. Dan faktanya saya juga tetap masih bernafas dan baik-baik saja. Nah, ini namanya mendamaikan diri sendiri ya. Jadi ya mendamaikan diri sendiri. Nah, ini dengan cara berdamai seperti itu. Oke ya, teman-teman, itu jadi teknik yang ketiga solusinya, selain yang pertama kita lawan, kedua kita menghindar, nah yang ketiga berdamai dengan anxiety atau dengan kecemasan yang kita alami. Nah, ketika kita sudah mencoba melawan kecemasan, kita sudah mencoba menghindar, kita sudah mencoba berdamai juga masih melekat ya. Ya, ini yang namanya sulitnya kita menghilangkan ini memang seperti ini ya. Ini juga saya alami ya waktu itu dalam penderitaan itu sangat susah untuk menghilangkan kecemasan itu. Karena apa? Karena trauma-trauma di pikiran ini tidak bisa dihapus. Jadi sekali pernah merasakan seperti itu misalkan, ini selalu menghantui pikiran kita itu. Oke teman-teman, jadi solusi yang terakhir nih ya. Selain kita melawan, kita menghindar, kita berdamai, dan yang terakhir ketika kita sudah tidak mampu ketiga-tiganya, maka langkah pamungkas ini ya. Nah, ini kita cukup pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita pasrah ya? Ya karena segala sesuatu ya yang hubungannya dengan diri kita ini kan kehendak dari uh, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah merasa berat untuk menghadapi ya, merasa
tidak mampu. Nah, kita pasrahkan saja pada Allah yang Maha Kuasa. Nah, dengan seperti itu, maka penderitaan kita akan menjadi semakin ringan. Dan kita yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik buat kita. Allah Maha Pengasih dan Penyayang yang dengan kebijakannya tidak pernah salah, pasti memberikan yang terbaik buat kita, walaupun bentuknya adalah gangguan asam lambung get-initiated psikosomatis. Tetapi ini adalah merupakan suatu proses ya, suatu proses untuk mendewasakan diri kita supaya menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Yakinkan bahwa itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah yakin seperti itu, maka kita melalui berdoa ya, banyak berdoa, banyak beribadah, itu pasti akan diberikan sesuatu yang terbaik atau jalan keluar yang terbaik. Nah, oleh karena itu kita selalu memohon di dalam doa karena sedang dalam penderitaan untuk bisa cepat-cepat disembuhkan. Oke teman-teman ya. Nah, selain kita berdoa memohon kesembuhan, memohon kekuatan ya, ini juga tetap kita selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur, kemudian juga sabar di dalam kita mengalami penderitaan ya, di dalam ikhtiar berusaha mencari kesembuhan. Juga kita sadar akan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki. Entah itu kurang baik dalam pola makan, entah itu kurang baik dalam pola hidup, entah itu kurang baik dalam pola pikir, entah itu kurang baik kita di dalam bersosialisasi atau bersikap terhadap sesama dan semua makhluk yang ada di alam lah, itu kita perbaiki demi kesembuhan diri kita. Nah, oleh karena itu semua yang kita dapatkan ini juga kita ikhlas untuk menjalaninya ya. Dengan seperti itu maka nikmat kita akan ditambah karena kita sudah banyak bersyukur. Nah, nikmat ditambah bagi orang yang sedang dalam kesakitan, nah itu maka akan disembuhkan. Amin. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan pada season kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.